Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah hari Kamis aja. Kamis kantong makin tipis. Tapi besok kan gajian. Ore, bayar utang lagi. Hidup itu harus hemat, harus efisien. Pemerintah aja efisiensi. Makanya yang ditunjuk dia lagi. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal duet maut terpanas di awal tahun 2026. Korupsi dan judi online. Ibarat striker, duet maut. Dua-duanya punya naluri mencetak gol. Gol bunuh diri tapi. Dua penyakit masyarakat yang bukan cuma bikin negara rugi, tapi juga bikin rakyat jadi emosi. Ya gimana nggak emosi kalau setiap hari disuguhin sama berita korupsi. Korupsi lagi. Apalagi uang korupsi kali ini duitnya dipakai buat judi sama seorang pejabat yang ngadi-ngadi. Bayangin aja, duit korupsi dipakai buat judi. Itu namanya double kill. Namanya Al Mukarrom Natapraja. Camat Medan Maimun yang mendadak jadi sorotan karena nekat nyikat anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah dari kartu kredit pemerintah daerah. Sebagian besar uangnya untuk main judi online. Kayaknya pengen banget disamber petir kakek Zeus. Cring-cring skater tuh. Kasus ini awalnya terbongkar setelah pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan dan tunggakan tagihan sebesar 1,2 miliar rupiah dari kartu kredit Pemda yang digunakan oleh Camat Maimun. Pihak bank kemudian melaporkan hal itu kepada Inspektorat Kota Medan pada akhir tahun 2025 lalu. Inspektorat Kota Medan yang mendapatkan laporan dari bank langsung melakukan audit internal. Hasilnya ditemukan bahwa Camat Maimun Al Mukarrom telah menggunakan anggaran daerah sebesar 1,2 miliar rupiah tanpa adanya laporan pertanggungjawaban. Kita pakai duit kantor aja ya, 50.000 aja. Pertanggungjawabannya harus jelas. Harus ada kwitansi, ada stempel, bahkan kalau bisa ada bukti foto. Foto selfie sama penjualnya. Pakai COD kali. Lah ini 1,2 M kok bisa lolos. Nah biar gak bingung kenapa duit sebanyak itu bisa dipegang sendiri. Jadi FYI, for your information. Sebagai camat, Al Mukarrom memang berwenang menggunakan dana daerah sebesar 300 juta rupiah per bulan lewat fasilitas kartu kredit pemerintah daerah. Tapi ya namanya anggaran daerah peruntukannya jelas. Harus dipakai buat keperluan belanja daerah dan melayani masyarakat daerah. Dan yang paling penting harus ada laporannya. Masalahnya di tangan Al Mukarrom anggaran ini dipakai buat melayani warga. Tapi warga Sihanoukville Kamboja. Alias Bandar Judi Internasional. Karena dari hasil pemeriksaan limit kredit itu ternyata malah dihabiskan Al Mukarrom untuk main judi online. Gak cuma itu, sebagian uang korupsinya juga dia pakai bayar utang, sewa rumah, dan keperluan pribadi lainnya. Banyak juga pengeluarannya ya. Ya kayak penonton. Ya. Cuma penonton gak pernah korupsi. Paling dijanjiin promosi. Tapi nggak jadi-jadi. Ya sabar aja. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar aja. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Kapan kan? Indahnya kapan? Ya sabar aja. Lama-lama jadi emosi gua.
Penyelewengan itu diketahui dilakukan Al Mukarrom selama 4 bulan berturut-turut sejak Agustus hingga November 2024. Ironisnya Al Mukarrom yang dulunya menjabat sebagai sekretaris camat dilantik jadi camat pada 31 Juli 2024. Artinya hari ini dilantik, besoknya udah langsung korupsi. Jadi kayaknya waktu masih jadi sekretaris camat udah di listing apa aja yang bisa dikorupsi. Akhirnya gua jadi camat. Bisa judi pakai duit korupsi. ATK cek. Perjalanan dinas cek. Baju seragam cek. Mata lo cek. Sangat visioner ya. Saking visionernya jadi keblinger. Akhirnya pemerintah Kota Medan mengambil langkah tegas. Pada Jumat 23 Januari kemarin, Al Mukarrom resmi dicopot dari jabatannya sebagai camat Medan Maimun. Selain itu ia juga dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan tugas atau non-job selama 12 bulan. Sebentar, izin. Ini ngasih sanksi atau ngasih cuti? Orang udah korupsi dan main judi kok masih dikasih hati? Sekali-kali kasih empedu dong biar pahit. Maksudnya dia udah jelas salah dan mengakui perbuatannya, kenapa nggak langsung dipecut? Dipecat ya maksudnya. Selain sanksi pencopotan dan non-job, Al Mukarrom juga diharuskan melunasi sisa tunggakan yang dia gunakan untuk kepentingan pribadi dan main judi. Diketahui Al Mukarrom sudah membayar sebesar 400 juta dari total 1,2 miliar yang ia gunakan untuk bermain judi online. Masih ada sisa 800 juta rupiah. Mau bayar pakai apa nih? Duit korupsi lagi? Apa duit hasil judi dari duit korupsi? Yang dipakai buat main judi dari hasil korupsi? Gitu aja terus sampai token listrik di rumahnya Neymar bunyi. Ya kali Neymar rumahnya pakai token listrik. Kasus ini juga tidak berhenti di sanksi administratif, tapi juga sudah masuk ke ranah hukum untuk diproses secara pidana. Kita semua tentu berharap proses hukum ini bisa berjalan transparan dan mengungkap semuanya secara terang benderang. Termasuk kemungkinan adanya kelalaian atau keterlibatan pihak lain. Apalagi Inspektorat Kota Medan sampai sekarang masih melakukan pendalaman soal satu kejanggalan. Bagaimana bisa Al Mukarrom menggunakan kartu kredit Pemda selama 4 bulan berturut-turut walaupun tunggakannya belum dibayarkan? Kepala Inspektorat Pemkot Medan Ervin Fahrur Razi bilang Badan Keuangan seharusnya melunasi semua tagihan kartu kredit setiap bulannya sesuai dengan penggunaan. Dan sesuai aturan main, jika tagihan tidak dibayar atau menunggak, maka fasilitas kartu kredit tersebut seharusnya diblokir otomatis oleh sistem. Tapi ini Al Mukarrom bisa leluasa pakai anggaran negara selama 4 bulan berturut-turut. Meski tagihannya macet total. Jangan-jangan tagihannya lewat jalan nying-nying. Jalan tikus. Iya, biar gak kena macet. Kan kita jadi bertinyi-tinyi. Ini sistemnya yang error atau orang yang error? Padahal kartu kredit pemerintah daerah itu tujuannya buat mempermudah kerja birokrasi dan mendorong transparansi. Bukan buat mempermudah orang buat korupsi. Lemahnya pengawasan inilah yang disorot tajam. Pengamat kebijakan publik Dadang Darmawan Pasaribu menilai kasus ini harus jadi alarm keras bagi Pemkot Medan untuk memperketat pengawasan anggaran daerah. Sanksi harus dipertegas. Ia khawatir tanpa hukuman yang benar-benar memberi efek jera, kasus serupa bisa terulang lagi di masa depan. Padahal yang dipertaruhkan di sini bukan cuma kursi jabatan, tapi hancurnya kepercayaan publik. Kasus yang menjerat Al Mukarrom adalah cermin bahwa teknologi yang seharusnya memudahkan birokrasi ternyata bisa menjadi celah baru korupsi jika jatuh ke tangan orang yang salah. Korupsi cari celah terus. Udah kayak iklan sikat gigi. Ya. Sampai celah-celahnya. Hal ini harus jadi pengingat bahwa secanggih apapun sistemnya, kalau pengawasannya cuma formalitas ya anggaran tetap bakal bocor juga. Bayangin teknologi dibuat oleh orang pintar untuk efisiensi, tapi malah disalahgunakan oleh oknum yang lebih pintar untuk urusan judi.
Kasus ini juga harus jadi alarm keras kalau judi online udah menjalar ke semua kalangan. Bahkan judol sudah merambah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Resikonya juga bukan lagi soal si pelaku yang sampai jual rumah buat depo. Pernah? Nggak pernah kan? Jual motor? Jangan ya. Tapi juga berubah menjadi sabotase terhadap uang negara. Ironis, pejabat itu kan harusnya jadi teladan. Ini juga teladan sih, tapi telat dan telat ketahuan. Rakyat harus bayar pajak, pejabatnya malah asik-asik ngegasak duit rakyat. Ibarat kita titipin pacar ke temen. Titip jagain ya bro. Sama teman kita benar-benar dijagain. Memang temen yang baik ya. Bahkan dijagain sama dia sampai ke pelaminan. Kita mah jadi tamu undangan. Kalau uang negara aja bisa gampang menguap jadi modal judol, ini mah bukan cuma orangnya yang dodol, tapi sistemnya yang udah ambrol. Rakyatnya sabar lagi, sabar lagi. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami juga hari ini masih punya Come On, Kamis Omon-Omon Online. Dan tentunya akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Rio Clappy akan hadir. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Au! Seperti biasa di hari Kamis kita akan ngobrol. Kepanasan dong? Kedinginan dong. Kedinginan ini. Kedinginan. Kenapa? Di rumah saya kan hujan mulu. Hujan mulu. Rumah saya kan di bekas Swiss. Udah karena saking dinginnya namanya bekas Swiss. Waduh. Nggak ada jauh tuh. Itu dong kayak teman kita kemarin dari Swiss. Iya, Davos. Dari Davos, Swiss. Tapi kali ini dari mana? Dari tadi. Iya. Iya, emang dari tadi udah nungguin ini teman kita dari Singapura. Dalam Come On berikut ini. Ada Aumania cabang Singapura. Negara tetangga kelihatannya dekat padahal jauh. Kalau dari peta segini nih, aslinya naik pesawat. Udah pernah belum naik pesawat lu? Pesawat telepon. Udah pernah, Pendul udah pernah naik pesawat. Naik pesawat. Sama gua. Apa sih? Kemana? Pertama kalinya dia naik pesawat. Emang gara-gara Metro TV semua naik pesawat. Udah lanjut. Waktu naik pesawat dipegang kursinya. Kenapa itu? Ini pesawat nih. Begitu. Tapi keren. Gue denger pas naik pesawat mau buka jendela. Kan nggak bisa dibuka itu jendelanya. Iya, itulah pokoknya lah ya. Menariklah pengalaman kita selama ini. Oke, kalau gitu sudah ada Guntur Hakim. Apa kabar Guntur? Selamat malam. Halo, malam Mas Reza, Mas Otong. Baik. Mas Reza, Mas Otong gimana kabarnya? Selalu sehat. Kalau nggak sehat nggak 5 hari seminggu. Mantap. Iya, Guntur lagi di luar nih nggak kehujanan. Iya nih. Di luar nih. Background itu background. Ya. Kirain lagi di luar. Tengah malam nih, di sini hampir jam 12. Oh, demi Midnight Live ya, Guntur ya. Jelas nomor 1 Midnight Live. Nomor 1 Midnight Live. Oke, Guntur itu katanya mahasiswa di Singapura, benar? Betul. Sekarang lagi menempuh S2 di NUS National University of Singapore. NUS ini kampus gak main-main loh. Waduh, iya kan belajar ngapain main-main. Kadang main sih kalau Sabtu Minggu sih.
Mas Reza. Oh, kalau Sabtu Minggu main. Oh iya, boleh. Nongkrongnya di mana, Guntur? Di Dobby God ya? Aduh. Di kampus Iya, saja oke. Mas. Oh ya, pokoknya Guntur happy-happy lah di sana. Happy-happy. Selain jangan belajar terus lah. ya. Iyalah, harus nongkrong-nongkrong juga keliling Singapura itu. Seharian cukup itu. Iya kayaknya. Sehari cukup. Jadi 2 hari udah 2 kali keliling Singapura gitu. Oh. Iya bener lah. Iya sih. Sehari, iya. Sehari Nggak salah sekali. sih, Iya. 2 hari 2 Iya. kali. Iya. keliling Singapura. Bisa aja Guntur. Jadi Guntur ambil jurusan apa di Singapura, di NUS? Ambil jurusan Master of Science di Venture Creation, atau lebih tepatnya kalau di sana di Indo lebih dikenalnya entrepreneurship dan juga innovation. Wah, calon pengusaha sukses ini. Guntur keren, entrepreneurship. Calon perintis Mas Reza. Ih. Hey, calon perintis. Kalau di sini bukan entrepreneurship, kebaikan longsip. Apa tuh? Jabatannya paling serem di kantor. Apa itu? Panglima Longsip. Oke, jadi Guntur sehari-hari ngapain aja selain kuliah, selain belajar di sana? Sebenarnya karena ada bisnis yang ditinggalin di Bandung, jadi masih komunikasi juga untuk keep up bisnis di Bandung, di sana, di sini. Jadi beres kuliah, kontrol bisnis, belajar, balik lagi kayak gitu. Bisnis apa di Bandung nih kalau boleh tempe nih? Tahu. Gua boleh tahu. Di Bandung tuh yang paling terkenal di Bandung kan aparel manufacturing ya. Konveksi lah di tepatnya. Nah, sama saya juga aku juga ngerintis bisnis di konveksi di Bandung dari tahun 2020. Jadi sebelum berangkat ke sini ngerintis 4 tahun dan akhirnya tahun kemarin berangkat ke sini. Oke, keren ya. Keren. Bikin Itu membuka lapangan kerja. iya dong. Nah, Bikin itu. kaos ya. Itu, Kirim itu. sini kali kirim. Saya L. Oke, L ya. Mas Reza kayaknya langsingan nih, S ya. Makasih loh saya dibilang langsingan. Padahal saya kan langsungan ya. Ya, pokoknya saya mah apa aja lah, apa yang dibilang sama Otto. Reza kalau S sempit. Kalau L luas. Guntur, jadi Guntur memang Iya. wah, memang dari awal itu sepertinya sejak kuliah Iya. pengennya nanti jadi pengusaha. Wih, keren Guntur. Tapi awalnya tuh gimana kok bisa tertarik ke dunia penguasa? Pengusaha. Ya, pengusaha. Banyak sih pengusaha yang jadi penguasa. Iya. Gimana awalnya Tapi tertarik sebenarnya ke dunia usaha? Tapi ngomongin itu sebenarnya dari kecil aku ada mimpi jadi wali kota juga. Tapi ini balik lagi ke kenapa awalnya jadi pengusaha. Jadi lulus kuliah ada opportunity di situ gitu kan. Mulai ngerintis bisnis kecil-kecilan awalnya. Tapi di situ dari kecil kita hire beberapa orang ada yang dari berbagai wilayah dan lapisan sosial lah gitu. Nah di situ merasa terdorong, termotivasi untuk terus bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Jadi nggak cuma konsumen di sini, tapi karyawan dan juga tim di dalam juga mendapatkan kebermanfaatan itu. Makanya dari situ memutuskan untuk jadi pengusaha seutuhnya gitu, untuk bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas gitu ke banyak orang. Wih, keren. Iya, tapi nanti kalau memang mimpinya jadi wali kota tercapai ya jangan korupsi. Iya. Itu penting ya. Jelas itu. Karena kan udah selesai nih dari usaha gitu ya. Tabungannya. Oh iya. Amin. Wah, ini calon pengusaha Iya. tenar ini Tong ya. Apa aja bisa diusahain. Bisa usahain saya ke Singapura nggak? Rio, Atur, Mas Otto. Rio kan. Rio mah bintang tamu kita Iya. nanti. Iya. Saya udah ngeliat Rio happy Iya, tadi. iya. Guntur. Udah nggak sabar Guntur. ya ganti ini. Iya. Guntur, apalagi cita-citanya Guntur ke depan selain memang pengen buka usaha di bidang konveksi, ada nggak usaha-usaha lain yang ingin dibuka di Indonesia?
Betul. Jadi rencananya lulus kuliah dari Singapura ini, insya Allah di tahun ini, rencana pengen pulang ke Indonesia untuk membuka startup dan juga bisnis-bisnis lainnya gitu. Di samping itu juga ingin mengembangkan program mentorship untuk para entrepreneur muda di Indonesia untuk mendukung keberlangsungan environment SME dan juga startup di Indonesia nantinya. Kayak gitu. Oke, jadi masih banyak lah mimpi-mimpi dari Guntur ini. Kalau pulang dia kan lapangan pekerjaan terbuka kan. Nah, 19 juta iya. bisa berkurang tuh ya kan. Oh iya. Targetnya bisa iya. Gimana Guntur? Minimal Bisa nggak Guntur? 1.900 lah. Hah? Kenapa? Ya minimal 1.900 lapangan kerja. 1.900 lapangan kerja ya. Jadi nggak usah 19 juta Iya. dulu ya, 1.900 lapangan kerja juga. Cukup ya. Iya, sisanya lapangan padel. maksudnya. Ya kan kalau buka lapangan padel juga buka Lapangan lapangan kerja juga. pekerjaan. Iya, kalau di Singapura banyak nggak yang main padel, Guntur? Enggak sebanyak itu sih kalau di sini. Di sini banyaknya running atau tenis di sini. Gratis kalau di sini. Gratis. Karena kalau pedal itu mahalnya kemahalan kalau di sini. Kan harga nggak masalah, yang penting murah kalau saya. Tapi karena mahal saya nggak main. Guntur, apa harapannya untuk Indonesia dan juga dunia usaha di Indonesia? Untuk dunia usaha dan juga Indonesia. Untuk dunia usaha di Indonesia harapannya adanya dukungan dari pemerintah dan kesinambungan juga untuk mendukung para pengusaha di Indonesia menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, lebih luas, dan akhirnya memberikan kepemerataan dan juga kelayakan hidup yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Melalui Ngomongnya udah kayak pejabat ya. jelas. Cocok ya. Cocok. Terakhir harapannya buat Midnight Live dong, sebagai Aumania, Guntur. Nah ini Midnight Live juga saya selalu berharap karena Midnight Live itu ngasih warna, ngasih kritik, ngasih dorongan dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Diharapkan bisa terus membantu juga Indonesia dan juga industri gitu kan di Indonesia lebih baik lagi, memberikan kritik, memberikan saran dan juga reminder lah untuk seluruh stakeholder yang ada di Indonesia. Iya. Maju terus Midnight Live, Mas Reza, Mas Thank Otong. you. Lucu nggak lucu yang penting aman. Iya. Nah, Guntur. itu. Sehat selalu ya Guntur. Sukses Semoga pokoknya. kita bisa berjumpa lagi dan juga semoga Guntur balik ke Indonesia bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai jumpa Guntur. Au. Makasih, Au. Oke, keren, Keren ya. banget nih. Kuliahnya sampai Singapura loh. Kita nggak Aumania, kita keren-keren emang. Penonton doang ya keren nih. Hehehe aja ya. Tapi kalau tanpa penonton sepi-sepi aja. Iya benar. Udah saya bayar gocap masa. Sepi ah gimana. Yang jelas usai jeda semakin ramai Midnight Live. Karena ada Rio Clapping. Jadi tetaplah di Midnight Live. Wow, Rio Clapping. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja gimana? Langsung ngobrol boleh? Boleh, karena nanti akan perform lagi. Dengan single terbarunya. Oke, gimana kalau kita langsung ngobrol-ngobrol bareng Rio Clapping? Karena kan pasti banyak inspirasi musik yang bisa kita dapatkan dari seorang Rio Clapping. Oke, langsung saja di sebelah sini Mas Rio. Nanti kita akan perform lagi. Iya, yes. Kita berikan tepuk tangan untuk Rio Clapping. Wow, apa kabar? Alhamdulillah standar.
Nggak kurang nggak lebih maksudnya. Emang harus pas aja ya. Harus pas aja. Kalau cabe kan kalau kelebihan jadi kepedesan kan. Nah, Kalau pas bikin nagih. Itu dia. Makanya kalau ditanya apa kabar standar aja. standar aja. Artinya ya kita sehat. Yang penting itu kan Yes. Mas Rio. Waduh, jadi kita ajak begadang dulu nih Mas Rio. Begadang, betul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Udah biasa begadang. Udah biasa begadang? Keseringan begadang malah. Keseringan begadang biasanya ngapain tuh? Nonton UCL apa? Main Mobile Legend? Ngapain aja sampai begadang tuh? Apa? Ngoprek sih kayaknya. Ngoprek ya. Ngoprek nada. Wih. Musisi. Iya. Muka siku-siku. Ya, Bu kasih ke siku. Bisa aja Rio Klepi. Ya. Tapi dulu pernah bergabung di band namanya Mr. Kite. Yes. Udah lama banget itu. Tahun berapa itu ya? 2000 17? enggak. 10 kayaknya. 2010. Oh, 2010? Itu. Yes. Setelah itu vakum atau Setelah itu masih ngeband lagi. masih ngeband lagi dan akhirnya solo di tahun 2017? Ya 2017 2016 itu. Sebenarnya nggak solo sih, lebih ke Palu Gada. Kita apaan aja kita kerjain. Iya. Itu aja. Yang penting kan waktunya pas. Nah itu, waktunya pas. Waktunya pas kita kerjain apa aja. Betul, musisi urban. Kadang di sana, kadang di sini. Apa sih yang paling membentuk gaya bermusik Rio gitu ya ketika bermain dengan ada The Blues Busters? Waduh, itu juga tuh. Wah. Perjalanan lah ya, perjalanan musik aja sih. Perjalanan musik. Ya, maksudnya nggak mau pelit main musik. Emang tadi barusan Palu Gada aja. Jadi semua dicoba aja gitu. Emang anaknya juga kadang suka nggak puasan. Nggak puasan sama apa kayak nggak cukup didengar satu aja gitu. Lo orangnya perfeksionis gak sih? Enggak perfeksionis banget lah ya. Mungkin lebih ke ribet kayaknya. BM banyak mau. Itu banyak mau. Ya itu ciri-ciri perfeksionis juga sih sebenarnya Iya, kan. iya. Banyak mau semuanya harus berjalan lancar, mulus. Yes. Iya bisa dibilang kayak gitulah. Bisa Oke. dibilang kayak gitu. Lebih ribet persiapan atau ketika eksekusi? Justru menjelang kalau eksekusi pas ke rekaman kayak gitu mah nggak terlalu ribet ya. Justru persiapan yang lebih ribet. Apa yang biasa bikin nervous atau bikin, aduh ini gue berhasil apa enggak nih ya? Itu biasanya apa aja tuh? Visual kayaknya deh, urusan visual, artwork dan lain-lain tuh. Oh Kalau ya? secara untuk rilis lagu ya mau rilis lagu tuh. Oke. Lebih mikirin kebanyakan nih artworknya gimana kayak gitu. Oh gitu, justru Karena artworknya ya? justru artworknya. Lebih kayak mikirin nih, sampai kayak bikin klip, bikin video, musik dan lain-lain tuh kayak mikirin. Sempat ditawarin mau inframe nggak usah. Udah. Oh gitu. Udah yang lain aja deh. Karena kan Mas Rio ini penulis lagu, session player, arranger. Palu Gada. Palu Gada. Mana peran yang paling menantang? Montir ya. Emang ngomongin tang sih ya, tang. Iya emang Kunci menantang. pas. Oke, pernah jadi backing vokalnya Padi Reborn juga ya? Padi Reborn pernah 2000 album Indra Keenam waktu itu Oke. sempat ngisi backing vokal Padi 2000 berapa ya? 18 ya lupa. Oke. Lalu waktu itu sempat proyekan sama Andra Ramadan Project kan. Oke. Vokalis waktu itu. Jadi nggak boleh main gitar karena udah ada Mas Andra lah ya. Sungkan juga sih. Jadi saya lebih ke gabut aja megang mic. Kayak ini, lempar mic kanan kiri gitu. Lempar begini. Itu juggling namanya. Oh, juggling. Juggling. Tapi tadi lagunya bagus banget, Bunga Abadi. Amin, terima kasih. Amin, Wow, alhamdulillah. dan sangat viral. Sangat viral. Ya, sampai banyak artis-artis juga sepertinya mengidolakan Mas Rio ini dari lagu Bunga Abadi ya. Betul ya? Ya mungkin kali ya. Oke. Artis. Buzzer juga ada sih. Buzzer juga ada kayaknya deh. Aduh. Iya loh, Bunga Abadi ini sempat menyangka nggak akan sebesar itu? Enggak, kalau ditanya sebenarnya sih lebih ke promo ya pasti ya. Emang kepengenan lagunya dikenal lebih luas ya di masyarakat gitu kan. Cuman nggak expect ternyata sampai ke grassroots. Ya. Sampai waktu itu ada satu reels tentang info pemakaman umum TPU.
pakainya bunga abadi. Sampai tukang cilok menembus kabut tuh waktu itu pernah juga satu reels tuh. Ini agak lucu sih nih sebenarnya nih. Yang paling gak relate sebenarnya ya itu si info pemakaman umum TPU itu tadi. TPU itu makanya. Oh ternyata sampai sini. Iya. Sama akhirnya udah banyak versi. Ada koplo, ada punk. Kebetulan emang jiwa ini aslinya kan dangdut deh. Oh ya? Nusantara. Oke. Dangdut aja emang. Wow. Emang Cengkoknya sukanya bisa dong ya? Gak bisa, Oh, nggak gak bisa. Susah soalnya nyanyi dangdut tuh. Pengen bisa. Cuman kayaknya nggak, udah biarin orang lain aja. Iya. Tapi memang kemajuan teknologi itu membantu seorang musisi untuk memasarkan musiknya lebih luas ya. Yes, Mas Rio ya. bener. Dan kalau kita lihat tadi Bunga Abadi ya sebagai backsound ada kata-kata hari ininya. Misalnya seperti itu kan banyak banget tuh berseliweran Iya. FYP begitu ya. Gimana Ini, tuh? quotes-quotes gitu ya. Quotes gitu. Gimana rasanya dijadiin quotes-quotes orang tuh lagunya? Lebih ke buka pikirannya ternyata lagu tuh emang bisa berdampak itu buat orang lain ternyata. Terutama sebenarnya kayak Bunga Abadi itu kan lagu cinta ya. Lagu cinta remeh, recehan aja kayak udah nyatain perasaan gitu. Tapi ternyata banyak orang yang menganggap tuh lagu sedih juga, lagu kematian, kepergian, mungkin dari nada juga bisa kali ya. Tapi kan bebas ya terserah orang. Sama kayak yang amaze-nya lagi ternyata bisa nyemangatin beberapa, waktu itu kayak ada beberapa followers tuh penyintas kanker. Ternyata ketika denger lagu bukan Bunga Abadi doang, waktu itu ada Nadif, sampai sempat difilmin waktu itu, ada filmnya kan waktu itu sempat. Oh ya? Udah tayang, itu penyintas kanker dan udah meninggal. Kayak ternyata suaminya ini nemenin istri saat lagi sekarat itu pakai Bunga Abadi. Mereka sering konten. Se-universal itu. Ternyata berdampak itu. Iya. Satu lagu tuh bisa nyemangatin orang yang lagi sakit. Iya. Sampai kayak nyembuhin luka kayak gitu. Iya, karena musik itu ya se-universal itu ya. Se-universal itu. Lagu cinta bisa ternyata bisa dianggap lagu sedih, bisa nangis gitu, bisa sebaliknya malah. Betul. Biasanya lo kalau nyiptain lagu itu termasuk Bunga Abadi ini aransemennya dulu atau liriknya dulu, mana yang lo prioritasin? Musik dulu sih. Emang karena tumbuh dengan musik ya, jadi lebih sense-nya tuh lebih musikal ketimbang lirikal gitu loh. Nggak gampang nyiptain lirik sebetulnya. Dan tentunya single terbaru dari Rio Klepi, Belia. Yes. Yang terdengar lebih ceria, Lebih ceria. Lebih upbeat. Lebih ajojing. lebih ajojing. Lebih ajojing. Ajojing, tahu nggak ajojing? Tahu lah pasti. Tahu kan? Tahu ini mah. Soalnya kayak nggak pernah pergi malam gitu, nggak pernah ya. Oh. Begadang tapi nggak pernah pergi malam. Begadangnya di sini doang. Berarti ronda kayaknya. Ronda, bener. Atau kata lainnya shift malam ya. Aja shift malam. Iya, dibayarnya kan ya penonton bayaran tapi bulanan gitu kan. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi lagu Belia ini apa? Termasuk sebuah eksperimen dari Rio Klepi yang mendorong perubahan warna musik dari Rio Klepi atau apa? Salah satunya itu emang pengen explore aja. Karena kan beberapa single sebelumnya kan mungkin cenderung sama ya. Maksudnya dari tempo lebih ke mid tempo dan kayak Bunga Abadi kan itu kan lebih balada ya. Beberapa lagu sebelumnya pun juga sifatnya sih sebenarnya balada. Yang si Belia ini tuh lebih, waktu itu kan bikinnya berdua kan sama gitaris gue juga tuh. Bikin yang lebih disco yuk, lebih bikin joget gitu. Iya. Waktu itu inspired-nya dari lagu, kalau lirik sih dari Anak Sekolah Krisya. Musiknya dari Juwita juga sebenarnya, dari Krisya juga. Makanya itu di jogres apa ya bahasanya? Jogres ya? Di mix ya? Di mix deh. Oke. Coba musiknya kita bikin temanya tema remaja kali ya, tema percintaan sekolah gitu. Terus akhirnya gue coba bikin musiknya juga akhirnya gue kemas lebih joget ya, lebih ceria buat anak sekolah tuh kayaknya
masih oke lah. Ya, Iya, sampai iya. tahu dipakai buku tahunan gitu kan. Oh project bisa. buku tahunan Iya. gitu. Pensi. Pensi gitu kan. Orang-orang reuni lah, Iya. reuni gitu. Sampai waktu itu tantangannya sih lebih ke liriknya dikit. Bikin liriknya dikit, udahlah segini aja dah. Mainnya di komposisi aja. Gitu Oke. aja. Bagian lagu ya gitu-gitu. Iya, iya. Nah bicara soal belia apa masa-masa belia Mas Rio yang tidak bisa dilupakan hingga saat ini? Pernah ngelawan guru bahasa Inggris. Bikin nangis. Pakai bahasa Mandarin untuk lawannya ya? Multi bilingual jadinya. Oh gitu ya? Sama gua tuh sering dibotakin karena banyak razia rambut dulu ya. Datang ke kelas tuh rambutnya cepak, tahu-tahu gompal gitu. Ya Allah malu sendiri jadi. Madol gitu? Madol ya madol mah ya udahlah ya. sering bang. Pernah merasa ini nggak tertekan atau frustasi gara-gara komentar netizen? Enggak sih. Enggak ya? Sampai Budek overthinking? aja, Oke. budek aja, cuek aja. Cuek aja ya? Ya kan emang ya komentar aja udah kan. Yang penting berkarya terus? Berkarya aja terus. Jalan terus ya? Iya. Kalau mikirin komentar orang terus kan nggak jalan nanti takutnya stuck. Iya. Sikat aja udah. Oke ya, yang penting kita terus berkarya. Betul, ya. betul. Apalagi juga untuk bisa mewarnai dunia musik Indonesia. Betul. Tantangannya apa lagi Mas Rio untuk bisa bertahan di industri musik? Lebih mungkin ke society-nya sih ya. Maksudnya kayak memperluas jaringan tuh perlu banget tantangan sama ya namanya main musik ya, dunia musik. Dalemin teori musiknya pun juga perlu. Oke. Untuk kayak bikin lagu yang bagus itu kan perlu teori, perlu skill dan lain-lain. Sama ya itu tadi memperluas jaringan. Sama harus ngerti waktu. Iya. Iya dong. Iya kan. Balik lagi ke situ. Harus ngerti waktu. Harus ngerti waktu. Benar itu. Udah penting. goalsnya yang penting itu dulu. Karena ada dapur yang harus kita penuhin. Iya, itu yang penting dapur terus ngebul. Makanya saya Palu Gada dulu. Tapi kan jadi Palu Gada jadi banyak belajar. Betul. Itu, Nah, iya kan? plusnya itu. Iya. Banyak kayak ngiringin orang, session rekaman juga kayak ternyata kepake sekarang. Kepake banget. Akhirnya rekaman sendiri. Rilis sendiri. Emang indie anaknya juga ternyata. Oke. Apa-apa sendiri gitu kan. Tapi lo introvert gak sih? Lumayan introvert kali ya, tapi kayaknya enggak ya kalau kayak gini. Kayak banyak ngomongnya ternyata. Saya kalau udah asik gini sih. Tapi kalau menurut seorang Rio Klepi ada nggak hubungan terdalam antara musik dan emosi manusia? Oh ada banget ya, contohnya yang tadi yang beberapa penyintas kanker Ya. atau penyakit lain yang ternyata bisa semangat, bisa survive gara-gara dengerin lagu atau bahkan kayak ini gue lahiran waktu itu, emak gue aja minta diputerin lagu dangdut. Oke. Ini beneran. Waktu itu minta diputerin lagu dangdut ternyata. Oh ternyata seberpengaruh itu hubungan musik sama kehidupan real, kehidupan ini. Wih, Itu. keren. Kedepan mungkin ada mimpi untuk menulis film atau teater Wah, di luar musik begitu ya? kayak jadi pelawak kali ya. Wih, Jadi komedian. Berarti saya bisa cuti nih karena. Oke, pokoknya Mas Rio sehat selalu ya. Amin. Kita tunggu lagi proyek-proyek selanjutnya. Siap. Dan juga kita persilakan Mas Rio untuk kembali bersiap-siap. Siap. Karena Mas Rio akan membawakan single terbarunya Belia. Wow, dan mungkin ada harapan khusus sekali ya dari Mas Rio untuk masa depan musik di Indonesia. Mungkin ya sedikit aja Mas Rio sepatah dua patah kata apa harapannya untuk dunia musik Indonesia. Semakin meluas dan musik yang bagus semakin kelihatan gitu aja. Karena ternyata peran digital sejauh ini
ternyata cukup mengangkat banyak musisi bagus di Nusantara yang ternyata sebagus ini, banyak banget. Termasuk waktu itu gue nonton waktu itu kayak ya Perunggu, Iya. sebagus itu. Iya. Gitu. Oke. Kembali lagi di Midnight Club. Gimana tadi, happy kan? Happy dong, ada Rio Klepi tadi. Wah, keren lagunya. Nah, Midnight Live tentunya sudah mau selesai ya. Sayang sekali ya. Tapi kan kita masih bisa ketemu besok. Iya, dan juga Midnight Live hari ini kita tutup dengan informasi dari dunia kuliner. Iya, kita infonya makan-makan aja. Soalnya pada aus kan? Iya. Kalau aus makan. Iya. Ya pokoknya buat Anda penyuka makanan lemang, nah kita punya informasinya dan terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Aumania dimanapun Anda berada dan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Bagi Anda penyuka lemang, di Medan, Sumatera Utara tak sulit menemukan makanan khas ini, seperti yang ada di Jalan Gatot Subroto dan Jalan AR Hakim Medan. Salah satunya adalah Nur Asia yang sudah 28 tahun berjualan lemang. Bersama putrinya, setiap hari mereka berjualan sejak sore hingga malam dengan gerobak terpisah. Sebelum berjualan, Nur Asia memasak sendiri lemang buatannya. Beras ketan yang sudah dicampur santan dan bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dilapisi daun pisang muda. Bambu kemudian dibakar dengan menggunakan kayu selama 2 hingga 3 jam hingga matang merata. Lemang yang sudah masak, tekstur ketan akan terasa lembut, padat dan gurih, serta memiliki aroma khas dari proses pembakaran. Harga satu batang lemang dijual Rp30.000, sedangkan harga per potong dijual Rp5.000. Sebagai teman bersantap, lemang juga bisa dinikmati bersama tape ketan. Alhamdulillah 30 batang habis. Hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Raya gitulah. Itu bisa habis berapa batang? Ya kalau hari Raya bisa lah habis 200 batang. Ya. Hari Minggu bisa 40 batang atau 50 batang. Di hari biasa, Nur Asia bisa menjual hingga 30 batang lemang atau 6 kg beras ketan dalam sehari. Namun jika hari libur, ia bisa menjual hingga 200 batang lemang. Ya alhamdulillah anak 2 udah sarjana, ini yang kecil masih kuliah. Lah modalnya banyak kali, pulutnya sering naik, santannya sering naik gitu, daun kadang nggak ada, bambu pun kadang nggak ada gitu. Nggak ada dikurangin ukuran, harga pun nggak dinaikin, ya lah namanya resiko jualan gitulah. Berkat kegigihannya, ia tetap bersyukur dan bisa melanjutkan roda perekonomian untuk keluarga di tengah harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi. Metro TV